Halo, assalamualaikum, welcome back di channel Keluarga Rahmawan. Teman-teman, kita akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 6 penerbit Erlangga kurikulum merdeka ini ya. Saya akan melanjutkan membahas latihan ulangan bab 2 yang bagian C di halaman 69 sampai 70 ya. Kita mulai pembahasannya. Nomor 1, di sebuah pabrik terdapat 403 orang pekerja, sebanyak 3/5 pekerja pria dan 3/4 pekerja wanita adalah pekerja lokal. Sementara itu sisanya adalah pekerja dari luar negeri. Pertanyaannya, berapa banyak pekerja lokal pria dan pekerja lokal wanita masing-masing? Oke. Tadi disebutkan bahwa pekerja pria lokal itu 3/5 ya, artinya seluruh pekerja pekerja pria lokalnya itu 3 bagian, pekerja pria semuanya 5 bagian ya. Berarti pekerja prianya 5 bagian, pekerja pria seluruhnya. Lalu pekerja wanita lokal tadi disebutkan 3/4 bagian. 3/4 itu artinya 3 bagian wanita lokal, 4 bagian wanita seluruhnya. Jadi pekerja wanita seluruhnya itu ada 4 bagian. Maka jumlah seluruh pekerja itu kalau yang laki-laki, yang pria 5 bagian, yang wanita 4 bagian, berarti jumlah seluruh pekerja semuanya itu 9 bagian. Tadi disebutkan 405 pekerja ya. Jadi 9 bagian itu 405 pekerja. Kalau seluruh pekerja pria, karena tadi 5 bagian, berarti 5/9 ya. Prianya 5 dari semuanya 9. 5/9 dikali seluruh pekerja 405. 5 kali 405 2025/9. 2025 dibagi 9 hasilnya 225. Berarti semua pekerja pria, seluruh pekerja pria itu 225. Lalu seluruh pekerja wanita, karena ada 4 bagian tadi wanitanya ya, jadi 4/9 dikali 405. 4 dikali 405 1620/9. 1620 dibagi 9 hasilnya 180. Ini baru seluruh pekerja aja ya. Pertanyaannya yang pekerja lokalnya. Nah, pekerja lokal pria tadi disebutkan 3/5. 3/5 dari seluruh pekerja pria. 3/5 dari 225. Berarti 3/5 dikali 225. 3 dikali 225 675/5. 675 dibagi 5 135. Jadi jumlah pekerja lokal prianya 135. Lalu pekerja lokal wanita tadi 3/4 ya. 3/4 dari 180. Berarti 3/4 dikali 180. 3 dikali 180 540/4. Artinya 540 dibagi 4. Hasilnya adalah 135. Oke. Lalu kita lanjut ke nomor 2. Pak Fikri membawa sejumlah uang untuk berbelanja. Sebanyak 2/7 bagian dari uang tersebut digunakan untuk membeli jam tangan. 2/7 ya, jam tangan ya. Selain itu dia juga membeli sepatu 720.000. Jika uang Pak Fikri masih tersisa 1/5 bagian dari jumlah uang mula-mula, berapa jumlah uang yang dibawa Pak Fikri ya. Jadi tadi membeli 2/7 jam tangan, 720.000 sepatu, dan sisanya 1/5. Jadi di sini kita uang Pak Fikri mula-mula kita beri simbol M ya. M sama dengan 2/7 dari M, 2/7 M, lalu ditambah 720.000 ditambah 1/5 M, 1/5 sisanya ya. Jadi M dikurang, yang M kita kumpulkan di sebelah sini ya. Ini M dikurang 2/7 M dikurang lagi 1/5 M, itu sama dengan 720.000. Nah, ini kita akan kurangkan. Jadi penyebutnya harus disamakan ya. KPK 7 dan 5 35. Jadi kita ubah semua menjadi per 35. Ini M dianggap M/1 ya. Kalau dikalikan 35 atas bawah berarti menjadi 35/35 M. Yang ini dikalikan 5, 2 juga dikali 5 berarti 10/35 M. Ini dikali 7, 1 juga dikali 7. Jadi 7/35 M. 35 dikurang 10 dikurang 7
Hasilnya 18/35M sama dengan 720.000. Maka untuk mencari M caranya 720.000 dibagi 18/35. Ingat pembagian pecahan. 720.000-nya tetap, bagi menjadi kali 18/35 dibalik jadi 35/18. 18 dan 720.000 bisa dicoret. 18 bagi 18 1, 720.000 dibagi 18 itu 40.000. Jadi kita tinggal hitung 40.000 dikali 35. Jadi 1.400.000. Ini uang Pak Fikri mula-mula ya, 1.400.000. Kita lanjut ke nomor 3. Pada saat kegiatan pentas seni sekolah, para siswa berkumpul di lapangan. Sebanyak 1/3 diantaranya adalah siswa laki-laki. Setelah beberapa saat, sebanyak 20 siswa laki-laki kembali ke kelas, sehingga banyak siswa laki-laki sekarang hanya 1/4 bagian dari semua siswa yang berada di lapangan. Tentukan banyak siswa di lapangan mula-mula. Oke, untuk nomor 3, jumlah siswa di sini kita beri simbol X ya. Lalu 1/3 X, anak laki-laki ya. Tadi 1/3 X, 1/3 dari semua. Karena meninggalkan lapangan 20 berarti dikurang 20. Sama dengan sisanya 1/4 X dikurang 20. Lalu 1/3 X dikurang 20 sama dengan, ini kita kalikan, 1/4 X dikurang 1/4 kali 20 itu 5 ya, di 1/4 X dikurang 5. Lalu X nya kita kumpulkan di sini, 1/3 X dikurang 1/4 X sama dengan 20 dikurang 5. Ini kita samakan, penyebutnya menjadi per 12. 3 untuk jadi 12 dikali 4, 1 juga dikali 4 jadi 4. 4 untuk jadi 12 itu dikali 3, 1 juga dikali 3. Jadi 4 dikurang 3 per 12X sama dengan 20 kurang 5, 15. 4 dikurang 3, 1. 1 per 12X itu 15. Maka X-nya sama dengan 15 dibagi 1 per 12. Ingat pembagian pecahan, 15-nya tetap, bagi menjadi kali, 1 per 12 dibalik jadi 12 per 1. Jadi 15 kali 12 hasilnya adalah 180 ya. Jadi banyak siswa di lapangan mula-mula itu ada 180 siswa. Kita lanjut nomor 4. Mula-mula ada 200 siswa di lapangan, sebanyak 3/10 bagian dari siswa tersebut adalah siswa laki-laki. Setelah itu beberapa siswa laki-laki yang datang bergabung, sehingga banyak siswa laki-laki menjadi 5/12 bagian dari seluruh siswa di lapangan. Berapa banyak siswa laki-laki yang bergabung tersebut? Oke, di sini diberi keterangan bahwa jumlah siswa mula-mula itu 200 ya. Lalu anak laki-lakinya 3/10, berarti 3/10 dikali 200. 3 kali 200, 600 per 10. 600 per 10 sama dengan 60. Jadi jumlah anak laki-laki 60 siswa. Lalu ada siswa yang bergabung ya. Jadi 60 ditambah X. X ini siswa yang bergabung sama dengan menjadi 5/12 dari 200 ditambah X ya. 200 siswa mula-mula ditambah X siswa yang bergabung. 60 ditambah X sama dengan, ini kita kalikan, 1000 per 12 ditambah 5/12 X ya. Lalu X-nya kita kumpulkan di bagian sini, ini X di sini, 5/12 dikumpulkan ke sini, jadi dikurang ya, X dikurang 5/2X, 5/12X sama dengan di sini 1000/12, 60-nya ke sini jadi dikurang 60. Lalu untuk menghilangkan per 12-nya kita akan kalikan semuanya dengan 12 ya. X dikali 12 jadi 12X, 5/12 X dikali 12 jadi 5X. 1000/12 dikali 12 jadi 1000, dikurang 60 dikali 12 720. Jadi 12X dikurang 5X sama dengan 1000 dikurang 720. 12X dikurang 5X itu 7X sama dengan 280. 7X sama dengan 280, maka X sama dengan 280 dibagi 7, hasilnya adalah 40. Jadi jumlah siswa yang bergabung adalah 40 siswa laki-laki. Kita lanjut nomor terakhir, nomor 5. Oke. Mula-mula ada 100 kg beras di sebuah toko. Sebanyak 7/10 bagian adalah beras putih dan sisanya beras merah. Seorang pelanggan membeli beras putih di toko tersebut sehingga persediaan beras putih dan beras merah menjadi sama banyak. Berapa kilogram jumlah seluruh persediaan beras yang ada di toko tersebut sekarang?
Jadi mula-mula ada 100 kg beras ya. Beras putihnya 7/10, berarti 7/10 dikali 100. 7 kali 100, 700/10. 700/10 sama dengan 70 kg. Kalau beras putihnya 70 kg, berarti beras merahnya 100 dikurang 70, yaitu 30 kg. Lalu tadi kan beras putihnya 70 kg ya, beras merahnya 30. Lalu beras putih dibeli orang, sehingga jumlahnya menjadi sama. Kalau jumlahnya menjadi sama, berarti jumlah beras putihnya menjadi 30 kg, berarti dibeli orang 40 kg. Jadi sekarang jumlahnya udah sama, beras putih dan beras merah. Beras putih dibeli 40 kg sehingga jumlahnya sama dengan beras merah. Sehingga persediaan beras di toko yaitu 30 kg beras putih, 30 kg beras merah. Jadi jumlah seluruh persediaan beras adalah 30 ditambah 30 sama dengan 60 kg. Oke, itu ya teman-teman, sudah selesai pembahasan kita latihan ulangan bab 2 bagian C halaman 69 sampai 70 ya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman mengerjakan PR, tugas sekolah ataupun belajar secara mandiri di rumah ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan juga share ke teman-teman yang lain ya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Thank you for watching. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.